Amin. Nah, sebelum mulai materinya apa ada tahu ini? Apa itu pertolongan pertama pada kecelakaan? Tidak. Belum. Nah, baik kita akan mulai dulu ya materinya dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah ini apa itu pertolongan pertama pada kecelakaan? Nah, pertolongan pertama pada kecelakaan ini adalah pemberian pertolongan segera kepada korban atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan pertolongan medis dasar sebelum mendapatkan pertolongan dari edukasi medis. Nah, ini namanya pertolongan pertama. Ini namanya pertolongan pertama. Itu adalah orang yang pertama kali menolong, bukan dari medisnya. Misal ada teman kalian, misalnya ini jatuh nih patah tulang. Nah, orang yang menolong harus melakukan pertolongan pertama terlebih dahulu. Nah, pertolongan pertama pada kecelakaan ini bertujuan untuk mempertahankan hidup, mencegah kondisi bertambah buruk dan meningkatkan pemulihan. Nah, ini adalah tujuan P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama menyelamatkan nyawa korban. Yang kedua mencegah kondisi yang lebih parah. Yang ketiga menunjang proses penyembuhan. Yang keempat mempertahankan imunitas korban. Dan kelima ini memberikan rasa tenang. Nah, yang menyelamatkan nyawa korban ini adalah yang misalnya kita ada yang patah tulang atau lebih parah, misal ada kecelakaan yang parah. Nah ini peran P3K, peran pertama ini sangat krusial. Soalnya kita yang memberikan pertolongan pertama dahulu. Yang kedua mencegah kondisi yang lebih parah dengan memberikan P3K. Luka atau cedera yang dialami korban dapat ditangani segera sehingga mengurangi risiko kerusakan yang lebih lanjut. Nah, yang ketiga menunjang proses penyembuhan. P3K tujuan untuk membantu proses penyembuhan dengan mengurangi rasa sakit dan mencegah infeksi. Yang keempat mempertahankan imunitas korban. Nah, P3K ini bertujuan ketika situasi kecelakaan sering terjadi, seringkali menyebabkan rasa takut dan shock pada korban yang dapat melemahkan sistem imun mereka. Dengan memberikan pertolongan pertama ini, korban ini akan lebih merasa aman, lebih terasa nyaman. Yang kelima itu memberikan rasa tenang. Nah, kadang korban-korban P3K ini kebanyakan panik ya. Misalnya kita ada yang patah tulang atau misal, yuk kan korban itu panik. Jadi gimana caranya kita yang menolong itu membuat korban itu lebih tenang. Nah, selanjutnya, jadi langkah-langkah pertolongan pertama. Yang pertama, pastikan keamanan. Nah, ini pastikan situasi aman untuk menolong dan korban. Jangan mendekati korban jika situasi berbahaya. Misalnya di tengah jalan, kegiatan berbahaya atau sebagainya. Nah, ini periksa respon korban. Ini ada DRABC. Nah, ini yang D ini danger. Pastikan tidak ada bahaya di sekitar. Nah, misal kita mau nolong terus di tengah jalan, jalannya ramai. Kita tiba-tiba lari gitu. Kita tetap ya kan nggak masuk akal gitu ya. Nah, kita lihat dulu situasinya, lingkungannya juga. Yang kedua R, respon. Nah, ini cek respon korban dengan menentukan bahwa atau manggil namanya. Kita cek dulu korbannya masih sadar apa enggak. Dipanggil, didin. Ternyata melek, oh berarti korbannya masih aman. Kalau nggak mulai berarti harus pingsan. Nah, masuk ke A, pastikan jalan nafas korban terbuka. Nah, ini pastikan jalan nafasnya terbuka. Misal korbannya itu tertutup apa gitu, misalnya kena pohon, tutup pohon itu buka dulu ya biar nafasnya. Yang B ini periksa mata bernafas. Yang C sirkulasi, cek sirkulasi atau denyut nadi. Nah, yang ketiga, meskipun kita sudah menolong dengan pertolongan pertama, kita tetap menghubungi layanan darurat atau petugas medis profesional. Jika korban dalam keadaan serius, semisal ya kayak patah tulang misalnya tulang sampai keluar, ya kita pertolongan pertama ya nggak efektif. Kita tetap harus menghubungi petugas yang profesional juga. Nah, ini cedera yang sering terjadi di sekolah. Nah, ini mimisan, patah tulang, bolak-balik atau terkilir. Biasanya kalau mimisan ini rata-rata itu
hidungnya itu nabrak terkena benda yang lebih apa keras. Nah, bisa nabrak tembok, terus main-main nabrak kepala temannya. Yang patah tulang juga biasanya bentur benda keras seperti itu. Dan luka gores kena sayatan, entah itu silet, gunting, sebagainya, pokoknya benda tajam. Yang paling terkilir ini lumayan sering yang terkilir ini. Yang biasanya kalau terkilir ini pergelangan kaki dan tangan. Nah ini macam-macam alat TDKK yang biasanya umum di sekolahan ya. Ada perban, plester, antiseptik, kapas, alat pembersih luka dan hand sanitizer. Nah, setahu saya dari yang saya baca itu Revanol itu agak terpakai. Setasa baca saya, soalnya itu membunuh bakteri yang baik maupun yang baik yang jahat. Nah, sebelum masuk kesimpulan, saya akan membagi kelompok. Nanti saya akan memberikan kasus bagaimana cara penanganan pertama pada kecelakaan itu. Ini anak berapa? Nah, 15 orang. Saya akan bagi 4 kelompok. 4 bagi 3 berapa? 4 bagi 15. 3. Jadi ntar ada yang 1 kelompok 4 orang, ada 3 orang. Baik, saya akan memilih ya biar tidak terlalu lama. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. Bakwi, Sawung, Bim, Nasikin, Peri, Deni, Diko, Niza, kelompok 2. Ini 4. Ini Putri, Pais, David. Kelompok 3. Oke, sisanya kelompok 4. Ya. Oke. Nah, ini yang kelompok 1. Ini silakan diskusi bagaimana cara penanganannya anak mimisan. Nah, yang kedua ini yang kedua yang patah tulang. Gimana cara penanganannya patah tulang? Patah tulang. Yang ketiga ini luka gores. Dan yang keempat terkilir. Nah, nanti perwakilan praktekkan di depan 2 orang. Bagaimana cara menangannya? Oke, silakan diskusi lebih dahulu. Saya beri waktu 5 menit. Gimana? Apa kesulitan?
Gil, Gil, Iku Gil. ditondongkan ke depan, jangan sampai kepala itu ke atas, nanti darahnya bisa masuk ke otak. Terus habis itu hidungnya ditekan dengan ibu jari dan telunjuk selama 10 sampai 15 menit sampai darahnya itu berhenti. Ya. Nah, terus bernapasnya itu lewat mulut, nggak boleh lagi duduk. Takutnya nanti darahnya itu kehirup, terus masuk lagi ke atas. Terus pertama-pertamanya dikompres dengan es untuk memperlambat pendarahan yang terus keluar. Terus tiup hidung dengan lembut membersihkan hidung dari gumpalan darah. Jadi kalau dirasa sudah lumayan berhenti pendarahannya itu dikeluarkan kayak ya dikeluarkan sendiri, ditiup biar darahnya keluar semua. Terus yang terakhir kalau udah ada pertolongannya semprotkan kedua sisi hidung dengan dekomestan. Itu kayak disemprot biar di sini ada bersih semua. Ya sudah Pak. Ya. Oke. Wow. Oke, silakan duduk. Sekarang nomor 2. Ada perwakilan nomor 2. Ayo, Diko sama Denny. Maju Diko sama Denny. Ayo. 2. 2 Mas. 2. Ayo Mas. Durasi Mas. Ayo. Ini yang patah tulang. Nah, sudah ada jelasnya. Ini patah tulang di tangan aja ya. Kan di lengan. Ya, lengan. Oke. Untuk yang pertama tenaga korban. Terus yang kedua, yang ketiga stabilisasi tulang. Ya, di apa? Kalau patah tulang masa diangkat tangannya? Kan protol. Oh, gerakan taruh ya. Nah. Tidur. Terus dikompres air dingin, posisi nyaman. Terus itu diguntel. Biasanya kalau patah tulang ya, misalnya di lengan nih, di lengan. Ini biasanya pakai itu loh. Kalau nggak ada senjata yang namanya, biasanya kayu ganjil benda yang keras. Misalnya kepalanya di sini, kasih kayu lah. Ini biar apa? Biarnya nggak geser, biar nggak apa? Biar kunci, tulangnya terkunci. Lalu kita bisa berobat pakai Matela. perban bisa perban terus apa namanya Pekam. Gendong lengan. nah nggak gitu yang intinya ntar tulangnya ini nggak boleh sampai geser ya jadi ini tulangnya jangan sampai misalnya patah ke atas jangan sampai ke atas lagi kita tetap kunci jadi kita gunakan benda yang keras baru terkunci lengannya ini. Nah lalu ini ada pertama pertama bisa hubungi medis yang tertera nanti kita apa namanya larikan ke rumah sakit biar tangan bersama di sana. Oke, oke, selanjutnya nomor 3. Woi. Oke, selanjutnya adalah luka gores. Pertama yang harus kita lihat adalah lukanya di mana. Kalau lukanya di daerah sensitif, maka pihak UKS bisa menyelesaikan. Tapi ketika goresannya ada di muka atau di tangan, seperti contoh hari ini di tangan, pertama adalah hentikan pendarahan terlebih dahulu. Caranya adalah memberikan kain bersih atau steril, jadi digulung di daerah yang terjadi goresan
luka sehingga luka tersebut tidak merambah kemana-mana. Kedua, setelah digulung, setelah masuk ke ruang medis akan dibersihkan lukanya terlebih dahulu menggunakan cairan pembersih luka. Lalu yang terakhir adalah mengoleskan antiseptik dan tutup luka tersebut menggunakan kapas atau kain yang sudah disediakan oleh medis. Ya, terima kasih. Biasanya lu mas, biasanya kalau luka ya apalagi tergores itu biasanya kan kalau nggak kena benda tajam jatuh. Nah biasanya kalau jatuh itu biasanya bersihkan dulu lukanya. Nah misalnya nggak ada antiseptik itu bisa pakai air bersih yang mengalir. Jadi kita bersihkan dulu lukanya. Yang di sini, mana kita? Kan di sini jatuh ya. Kita bersihkan dulu lukanya. Setelah jika pendarahannya, kalau udah selesai, luka udah steril, baru kita perban, kita perban. Kalau masih dirasa nggak perlu bantuan medis, nggak apa-apa. Kalau butuh, boleh panggil bantuan medis. Nah, itu. Terus boleh duduk mas? Yes. Saya nomor 4. Nah ini terpilihnya di tangan aja, nggak bisa. Itu mas. Jadi menurut literatur yang saya baca, kalau misalnya ada cedera di tangan ini harus dirilekskan. Jadi dirilekskan, terus habis itu nanti dikasih kompres ARS supaya menghindari terlalu kepegangan. Habis itu dibalut bagian cederanya dengan perban elastis tapi jangan terlalu ketat supaya sirkulasi darahnya juga lancar. Lalu habis itu bagian yang cedera ini diangkat lebih tinggi, melebihi jantung supaya menghindari pembengkakan luka. Oke, bagus. Terus nggak boleh dipicat bagian cedera. Oke, sip. Bagus. Boleh sekarang berdua Bu? Bisa. Oke, dari materi yang kita yang saya paparkan maka ada pertanyaan. Tidak ada, cukup jelas. Baik, saya akan mendapatkan kesimpulannya. Nah, dengan pemahaman yang baik kita pertama kita dapat lebih siap menghadapi situasi darurat. Nah, serta berkontribusi pada lingkungan sekolah yang lebih aman dan sehat. Nah, ya saya harapkan dengan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan materi ini teman yang dapat kecelakaan mungkin dapat ditangani dengan baik. Oke, baik, saya cukupkan. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan berkah. Amin. Oke, doa mulai.